Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila khatib tidak membaca ayat ini, dan rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati, berarti mati kamu yang ngatur. Jangan kamu mati, berarti mati mau-mau. Mati itu tidak mau atau mau pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ustaz mati. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya kafir. Siapa mereka? Contoh aja deh, jangan marah. Contoh sabung ayam. Ada juga di sini. Gede. Oh, didapat sama polisi, dikejar sama polisi. Jangan lari, masih lari. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Polisinya besar perutnya. Ada juga polisi besar perutnya, ada juga kurang latihan ini. Polisi besar perutnya tidak nyambung. Kalau ustaz besar perutnya memang jarang olahraga. Kalau lari, masih lari, terpaksa polisi tembak ke langit. Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kaki ke. Kakinya ditembak, kepalanya dikena. Caranya terangkan polisi. Bos, bagaimana caranya kakinya ketonggak, kenapa kepalanya kena? Dengan soalnya waktu ditembak dia dongkok. Kami nggak tahu. Ini polisi India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia super hebat. Ya musuh polisi. Kira-kira ibu enak hidupnya kalau tidak ada polisi di Indonesia? Rumah dirampok, anak gadis diperkosa, suami dibunuh, harta dijarah semuanya, habis semua isi toko. Ibu tahu pelakunya, ibu hafal mukanya, datang ke kantor polisi. Tolong Pak Polisi, kejar orangnya, ini pelakunya, ini fotonya, ini videonya, tangkap orangnya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Apa? Makanya kamu si polisi. Nongga. Kalau terus siapa mau cari? Kecil. Siapa mau cari? Polisi. Saya pergi ceramah, macet mobil, gak bisa maju, gak bisa mundur, baca Yasin 2 kali, sudah hatam. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Ini acara kita lancar malam ini. Ayo, siapa punya tugas? Polisi. Makanya kamu si polisi. Pun kalau ada polisi minta-minta uang di jalan, sekarang SMP diminta juga. Kau melanggar, kau tidak jadi rambu-rambu. Saya Kenapa melanggar?
Bapak. Kenapa kok tidak lihat saya? Bapak semua kiri tikungan. Ini kondisi media. Kondisi Indonesia bagus. Kondisi Indonesia ya. Wakalaidan. Nah, siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Hubbi aklil haram. Mereka yang suka makan-makan haram. Siapa mereka? Mereka kalau pilkada menerima uang sogok. Nah, mereka terima uang sogok. Wanitiro. Nah, termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Selama dia makan uangnya, selama itu dia makan uang haram. Ada anggota DPR begitu di sini? Ada. 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 Kau salah, kenapa kau pilih dong? Kau larang menyogok, tapi kau terima. Ya. Termasuk PNS yang kerja gara-gara nyogok. Selama dia terima uangnya, selama itu dia makan uang haram. Kenapa? Karena dia bekerja diawali dengan sogok, termasuk uang pensiunnya. Jangan heran ketika dia masuk pegawai dia nyogok, pensiun tak pernah berhenti penyakit keluar masuk rumah sakit. Kenapa? Uangnya membentuk darah dagingnya uang haram. Jangan nyok untuk jadi pegawai. Apa itu hebatnya pegawai negeri? Nah, ini gaspol atau rem-rem? Gaspol. Gaspol. Tapi ibu-ibu hati-hati duduk. Jangan duduk terbuka begini. Jangan kenapa sedikit. Bisa mati. Saudaraku adik-adik remaja bangsa Aceh ini ya, kalau kalian mau kerja tidak harus jadi pegawai negeri, apalagi sampai nyogok, apalagi jadi anggota DPR, jadi tentara, polisi karena nyogok. Demi Allah, yang kau kerjakan hanya di dunia, paling lama kau bisa kerja 20-30 tahun, setelah itu kau pensiun masuk tanah, maka sisa hidup-hidupmu akan sengsara selama-lamanya. Dia bilang anak mahasiswaku sekarang, Ustadz susah kalau mau jadi pegawai tidak D3. Apa bisa? Dia bilang bisa, orang tidak bisa kalau nyogok. Saya jadi pegawai tidak nyogok. Apa hebatnya pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Pegawai negeri itu tanya itu pegawai negeri. Tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. Tanggal 11 sampai 20 turun sedikit, sari mie. 21 sampai 30, sari don. Terus sakit kepala, manis buat, tidak berlunas. Kenapa tahu Ustaz? Ya karena saya begitu. Saya pegawai negeri. Ya, Ustaz berapa gajinya? Oh, 7 koma. Hebat. Maksudnya tanggal 7 sudah koma. Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kalau kita ibu bapak ketika mendengar undangan ceramah ini, ya, tang di atas sana, bapak baca, setan goda, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, capek, tidak ada kursi, makan tidak ada, tidak usah kau datang, tidak usah datang, capek saja. Nah, itu setan yang menggoda bapak itu. Tapi alhamdulillah,
Bapak yang hadir di tempat ini dari Sabang sampai Merauke, dari belakang sampai ke belakang, barusan saya ceramah 4 penjuru. Untuk tidak ada di atas. Ya. Nah, maka Bapak Ibu yang datang di sini berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah Bapak Ibu datang di sini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita. Gak usah mendengar ceramah, gak usah dengar ceramah. Pegang hatimu, pegang hatimu, pegang hatimu. Maka orang yang pegang hati itu orang-orang yang kena godaan setan. Ibu-ibu yang pegang hati selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Kok senangnya di bapak-bapak. Kok gak istri tidak berani, sebentar lagi selfie, sebentar. Ini saya ini kan rata-rata ibu-ibu. Tapi ibu yang sudah sakaratul maut. Orang lagi ceramah sibuk juga selfie ya. Nah, siapa lagi yang kena godaan setan di tempat ini? Siapa? Mereka yang datang pengajian dengan pacarnya. Cewek. Kenapa dekat-dekat sama cewek? Pacaran syar'i, pacaran syar'i. Hati-hati ibu-ibu, cewek-cewek yang dekat dengan cowok. Bisa jadi itu cowok adalah godaan setan. Nah, dengan ceramah sambil peluk-peluk. Beleng-beleng. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? Berapa? 10. Cacat dong. 20. Ada kaki. 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi lalu bertanya kepada Jibril, wahai malaikat Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itulah malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat, ya Muhammad. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan, mengalahkan air ketika hujan, mengalahkan tetesan-tetesan air ketika hujan. Kata Nabi, apa gerangan ya malaikat? Apa itu? Kata malaikat ini, ketika umatku berkumpul di lapangan pasar Bernun, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, mau anak-anak sampai dewasa, sampai kakek-kakek. Mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu ya Muhammad. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat ini. Maka bapak-bapak, ketika bapak berkumpul seperti ini, perbanyak bersalawat. Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan duha, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis. Maka perbanyak amal ketika duduk dan tempat seperti ini. Banyak-banyak bersalawat. Kenapa? Pahala yang Allah turunkan lebih banyak nilainya daripada itu. Maka saya mau ajak bersalawat ini. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Kalau tadi kita dengar lagu yang cak-cak-cak-cak, saya mau ajak kita bersalawat. Bisa? Bisa. Saya mau dengar ibu-ibu dulu yang merasa jenis kelamin laki-laki, diam. Kita dengar ini ibu-ibu ya, sambil perbaiki duduknya Bu. Ya, ayo salawat bareng-bareng. Yuk, yuk, ikuti saya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
kencang. Ini namanya syahdu. Suara gini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu-ibu terutama yang janda, kalau ditelepon sama suaminya orang jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah aja Pak. Lagi ngapain? Tadi dong. Bukan suaminya orang datang goda yang kencang dong, tegas. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Berhentilah di telepon kau. Waalaikumsalam. Ada jaga di sini? Ada? Ada juga? Ada? Ah, selesaikan urusanmu besok. Sebelum hari kiamat jemput. Ibu-ibu diam, tidak dengar bapak-bapak. Ayo, saudaraku yang merasa jadi sekalian laki-laki. Allah menyediakan pahala yang sangat besar bagi mereka yang berselawat. Salawat ini dengan meriah. Ayo. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Mereka yang malu bersalawat tidak akan disaksikan oleh Rasulullah kelak. Ayo jangan malu-malu salawat, bareng-bareng semua, laki perempuan, anak muda, pejabat, non-pejabat, ayo bareng-bareng. Yuk. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa para pejabat yang hadir di tempat ini, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajati, Wakil Bupati, dan terkhusus yang mengundang saya, Wali Kota Berilun, Bapak Haji Jamal. Ini wali kota yang tidak ada tanda bentanya. Tapi semoga Bapak dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan selalu berusaha mendatangkan dakwah-dakwah di tempat ini. Saya pikir Bapak ini calon bupati, ternyata bukan. Nah, baiklah ya. Karena sekarang susah mencari orang ikhlas. Susah mencari orang ikhlas sekarang. Biasa kalau banyak yang suka bantu-bantu masyarakat, orang ujung-ujungnya, oh caleg atau calon bupati. Ternyata Bapak bukan ya, nggak tahu lah besok-besok. Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Saya ulang, Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah, Rasulullah lahir. Kemudian sama hari Senin, sama tanggalnya 12, sama bulannya Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Allah di aras panggil malaikat Jibril. Jibril, kau kesini dulu Jibril. Kau turun ke bumi, panggil 3 malaikat, Israil, Israfil, Mikail. Turun kau, jemput kekasihku Muhammad, cabut nyawanya dengan catatan tanya dulu. Masya Allah. Turun malaikat Jibril bersama 3 malaikat, Israil, Mikail, Israfil. Di langit ke-7 masih berempat, langit ke-6 masih berempat, sampai langit kedua masih berempat. Di langit pertama malaikat Jibril berkata, malaikat pencabut nyawa, saya kan tidak bertugas, saya ini khusus membawa wahyu, saya tidak bertugas malam ini. Kau ada yang turun, kenapa? Sudahlah, kau aja kerja, saya tidak bekerja hari ini. Kata malaikat pencabut nyawa, tapi kan kau yang selama ini ketemu. Kau saya tunggu aja kau di sini, kau turunlah. Turun 3 malaikat, Israil, Israfil, Mikail. Turun, Nabi lagi demam. Makanya saya agak cemas ini karena saya juga demam sekarang. Turun betul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Fatimah buka pintu. Tidak ada orang apa? Kata Rasulullah, sudah ada di sampingku. Lalu malaikat pencabut nyawa ini berkata, ya Muhammad, maafkan saya. Hari ini saya diperintah Allah untuk mencabut nyawamu dengan catatan kalau kau mau. Kalau kau mau saya cabut nyawamu hari ini. Kalau tidak mau ditunda sampai kau mau. Masya Allah. Kira-kira kalau Bapak Ibu ditanya apa jawabannya? Nah, kalau saya dasar, kau udah mau hari ini. Saya diperintah Allah cabut nyawamu hari ini. Menurutmu bagaimana? Tunggu dulu. Belum sempat 2-3 istri. Apa jawaban Nabi? Ya, malaikat. Nabi-nabi senior itu setelah melaksanakan tugas, mereka menghadap kepada Allah. Hari ini pun saya sedia. Silakan laksanakan tugasmu. Tapi ada yang aneh nih. Apa? Mana malaikat Jibril? Kok tidak ada malaikat Jibril? Malaikat pencabut nyawa Jibril menunggu di langit pertama. Kata malaikat, kata Nabi, tolong kau panggil dulu. Tolong panggil, ada sesuatu yang saya mau tanyakan. Naiklah malaikat pencabut nyawa. Jibril, dia cari kau temanmu. Saya bilang memang kau ikut, kau banyak bicara juga. Kau turun dah. Turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kalau ketemu dengan Nabi langsung muncul di depan Nabi seperti iklan di televisi. Walikiro. Malaikat itu seperti langsung muncul malaikat Jibril. Lalu bertanya Nabi, ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong beritahu saya berita gembira. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan sekarang nanti menunggu kamu. Apalagi Jibril, ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahan yang pernah kau lakukan, Allah telah mengampuni dosa-dosamu sebelum engkau wafat. Alhamdulillah. Apalagi, ya Muhammad, seluruh nabi dan rasul dari Adam sampai Isa alaihissalam haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalamnya. Alhamdulillah kata Nabi. Tapi Jibril, itu kan saya tidak cemas soal diriku. Yang aku cemaskan umatku yang ada di Badunuri, umatku yang ada di Aceh. Saya tidak pikir soal diriku. Bagaimana umatku setelah aku tinggalkan? Lalu Jibril berkata, baiklah kalau begitu, saya tanya dulu kepada Allah. Naik lagi malaikat Jibril turun dan memberi kabar gembira. Ya Muhammad, saya mendapat berita gembira dari Allah. Apa gerangan Jibril? Allah menyampaikan kepadaku, sampaikan kepada Muhammad, meskipun dia tidak berada di tengah-tengah mereka umatnya, meskipun Muhammad sudah tidak berada di tengah-tengah umatnya, selama mereka berpegang kepada Quran. Saya ulang, kata Jibril, Muhammad kau tidak usah cemas, selama umatmu berpegang kepada Quran Sunnah, selama itu umatmu akan aman sampai di akhirat, meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah mereka. Alhamdulillah. Lalu mundur malaikat Jibril, maju malaikat pencabut nyawa. Kata malaikat pencabut nyawa, Muhammad, maafkan saya harus melaksanakan tugas. Kata Nabi, silakan maju malaikat pencabut nyawa. Dicabut rohnya Nabi, perlahan-lahan keluar dari telapak kakinya. Roh Rasulullah keluar meninggalkan betis sampai ke paha, menggigil seluruh tubuh Nabi. Keluar keringat dari pipis Nabi, keringat biji-biji di dahi Nabi. Lalu Jibril membelakang, dilihat oleh Nabi. Dan Nabi bertanya, ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Apa kau jijik melihat saya? Wahai Jibril, kenapa kau belakangi saya? Apa kau jijik melihat wajah saya? Kata Jibril, ya Muhammad, demi Allah dan Rasulnya yang menguasai langit dan bumi, saya tidak jijik melihat wajahmu. Saya tidak jijik melihat wajahmu sekarang ini, tapi saya tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratul maut. Lalu Nabi bersabda, ya Jibril, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, maka saya akan rasakan betapa sakitnya sakaratul maut. Bapak Ibu, Nabi yang pernah melakukan eksperimen, pertama kali melakukan percobaan sakitnya mati, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman berkata, Nabi Idris alaihissalam berkata, ya Allah, saya merasakan bagaimana sakitnya Nabi.
Allah perintahkan cabut nyawanya. Dicabut nyawanya Idris alaihissalam. Setelah itu beliau kumpulkan sahabat, saudara-saudara sekalian, Anda mau tahu sakitnya sakaratul maut? Ya Rasulullah, sakitnya sakaratul maut 1000 kali kita dikuliti hidup-hidup baru sama sakitnya sakaratul maut. Sudah kurang dari 1000 kali kita dikuliti hidup-hidup baru sama sakitnya sakaratul maut. Ada yang pernah dikuliti di sini? Ada? Idris alaihissalam pernah rasakan sakaratul maut. Lebih sakit kita dikuliti 1000 kali daripada sakaratul maut. Maka Nabi meneteskan keringat-keringat. Lalu Nabi bersabda, sakitnya sakaratul maut ini. Dengar doanya Nabi. Ya Allah, sakitnya sakaratul maut ini dan kau timpakan kepada umatku, dan kau berikan kepada umatku sakitnya sakaratul maut ini. Cukup saya saja merasakannya ya Allah, jangan kau berikan kepada umatku. Bayangkan Pak, Nabi minta supaya sakitnya sakaratul maut tidak dikasih kepada kita. Nabi minta ya Allah, seluruh sakitnya sakaratul maut kumpulkan kepadaku, dan hanya saya saja yang merasakan sakitnya ini. Tapi ketahuilah saudara, satu golongan orang yang paling menderita menghadapi sakaratul maut, manusia yang paling sengsara menghadapi sakaratul maut, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Coba kita lihat di tengah-tengah kita Pak. Saya hormat kepada bapak ibu, ibu-ibu yang membawa anaknya masih balita, tega sampai tengah malam begini, rela dilakukan karena antara mau menidurkan anak dengan mau dengar ceramah. Insya Allah bapak ibu yang membawa anaknya dengan ceramah ini, Allah muliakan ibu. Amin. Kadang-kala saya melihat ibu-ibu malu di tengah orang banyak, dia gendong anaknya mau pulang, mau juga dengar ceramah, tinggal dengar ceramah anaknya menangis, tentu rasa malu Pak. Kita pasti rasa malu ketika orang mendengar ceramah anak kita nangis. Tapi ini ibu tega, dia tanggung rasa malunya untuk apa? Karena ingin dengar ceramah dan mengabaikan sayangnya sama anak. Ibu-ibu seperti ini insya Allah dirindukan oleh surga. Maka demi Allah, anak yang durhaka kepada orang tuanya, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak akan dapat. Sayang seribu sayang anak-anak kita sekarang lebih hormat sama pacarnya daripada ibunya. Lebih hormat kepada pacarnya daripada bapaknya. Kalau bapaknya tegur, nak jangan kau keluar malam-malam nak, tidak bagus anak gadis keluar malam-malam. Apa jawab anaknya? Mak, itu kan dulu, sekarang lain, milenial. Oh. Sekali cowoknya terserah apa aja deh. Hei cewek, berkah hidupku kalau kau lebih hormat sama cowokku daripada bapakmu. Kalau bapaknya menjabat tangan dan dicium. Ibu-ibu pernah lihat anak-anak kita jabat tangan? Ibu-ibu sering anaknya jabat tangan sama ibu? Sering? Cium tangan? Enggak, dismeding. Cium tangan ini begini. Ini hebatnya. Sekali tangan cowoknya nedek. Gara-gara pacarnya ngorok. Adindaku sayang, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, meski kau lewati cewek, malam minggu ditelepon sama cowoknya, dek, cara apa malam minggu? Nggak ada kak, ayo kita pergi lihat-lihat bulan. Mana pinggir pantai jauh sekali kau pergi lihat bulan. Di rumahmu juga bisa kau lihat bulan, tinggal buka pintu lihat kau. Pergi lihat bulan. Nah, sampai di sana tempat rekreasi sewa villa berdua. Pergi, villa berdua sama cowok cewek satu kamar. Hancurlah kau. Itu kalau cowok sama cewek satu kamar ibarat ikan kau tutup sama kucing. Oh senang kucing. Ini cowok kalau sudah satu kamar. Pertama dia bilang coba lihat tanganku deh, halus betul ya. Kata iya dong, saya kan anak nani.
Dongok ini. Akhirnya apa? Ini sini. Nah, gemar di Tejo mulai piknik dari wajah sampai nonton sedih. Akhirnya apa? Pergi, dia pulang, tidak datang bulan. Makanya ini model-model anak kurang ajar sekarang. Demi Allah, ya, demi Allah, biar kalian rajin puasa, cerdas, IP-mu 3,5, kamu ranking di sekolahmu, juara umum kau di kampus, tapi durhaka kepada orang tuamu. Demi Allah, baunya surga kau tidak akan dapat. Saya anak-anak muda sekarang memang saya heran, ya, tidak menghormati orang tua. Lihat anak-anak yang santun sama orang tuanya. Lihat mereka yang sukses dalam usahanya. Lihat mereka yang sukses dalam studinya. Biasanya resepnya satu, memuliakan orang tua. Maka adik-adik, kalian mau sukses, muliakan orang tua. Ini anak-anak sekolah, hormati orang tuamu. Jangan bicara lebih kasar dari orang tuamu. Dipanggil sama bapak, kerasnya minta ampun. Anak-anak sekarang ini kalau bapaknya bonceng malu. Coba lihat anak-anak gadis sekarang. Kalau di bonceng itu saya tahu posisinya. Kalau di kota-kota besar itu, kalau dia di bonceng lalu begini, kayaknya biasanya tukang gojek yang bonceng. Kalau dia begini, biasanya pacarnya yang bonceng. Tapi kalau dia begini pegang besi di belakang, itu bapaknya yang bonceng. Itu model anak sekolah. Tapi bagaimana model bapak-bapak yang sudah tua? Apakah ada yang durhaka sama orang tuanya? Ini bapak-bapak yang sudah punya istri. Apa ada yang durhaka sama orang tuanya? Banyak. Gimana cara mereka durhaka sama orang tuanya? Mereka lebih takut sama istrinya daripada ibunya. Pernah dengar kisahnya sahabat Alqamah? Alqamah rajin sekali beribadah, sahabat Nabi. Ketika sakaratul maut tidak bisa syahadat dengan sempurna. Kenapa? Durhaka sama ibunya karena lebih sayang sama anaknya, sama istrinya daripada ibunya. Lebih takut sama istrinya daripada ibunya. Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya. Ada juga orang Aceh takut sama istrinya. Banyak. Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Semua gaji kita dia yang ambil. Dari pagi sampai sore kita kerja, dia yang ambil hasilnya. Kita bawa duit waktu pengantin, kita yang bikin rumah, diberikan mobil, gaji semua diambil. Lalu kau takut sama istrimu? Berhenti kau jadi laki-laki. Betul. Dia ngamuk Ustaz, tidak apa-apa kalau dia ngamuk. Dia pecahkan piring, kalau dia pecahkan piring satu-satu lusin kau pecahkan. Dia pecahkan gelas, pecahkan semuanya. Betul. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh dinilai istri. Takbir. Allah. Nah itulah yang takut sama istrinya. Ayo. Nah, lalu Nabi menjelaskan, ya Allah, sakitnya sakaratul maut ini dan kau timpakan kepada umatku, cukup saya saja yang menunggunya. Lalu sampailah tenggorokan Nabi di kerongkongan. Nabi berwasiat, dengar wasiat Nabi di akhir hidup beliau. Perempuan, jaga perempuan kalian. Ini dulu yang pesankan Nabi. Jaga perempuan kalian. Alhamdulillah, perempuan-perempuan di tanah Aceh dari dulu menutup auratnya. Waktu itu belum pakai jilbab namanya. Saya nonton filmnya Cut Nyak Din. Itu sampai berkali-kali saya nonton. Luar biasa perempuan-perempuan Aceh. Saya berdoa yang ada di tempat ini, mereka juga punya nyali dan nasionalisme seperti layaknya Cut Nyak Din. Amin. Wahai perempuan, kalian kata Nabi adalah tiang negara. Hancur wanita, hancur negara. Retak wanita, retak negara.
kokoh wanita, kokoh negara. Maka kalian adalah tiang-tiang negara. Maka tolong pakai jilbab bukan sekedar tutup aurat. Ada syarat kedua yang harus dipenuhi. Apa itu? Tidak mempertontonkan debu-debu tubuh. Sekarang banyak perempuan pakai jilbab tapi sempit. Roknya sempit, bajunya sempit, berat badan berat. Akhirnya apa? Seperti buras. Gak tahu apa bahasanya di Aceh kalau buras. Ada itu yang dibungkus-bungkus nasi. Lontong. Coba lihat lontong sudah dibuka kulitnya masih kentara ikat-ikatnya itu. Begitulah ibu-ibu yang pakai jilbab tapi sempit. Ya, jangan syarat perempuan pakai kerudung itu pakaian satu tutup aurat, dua tidak mempertontonkan debu-debu tubuh. Maka biar kalian pakai jilbab tapi sempit, transparan, tidak memenuhi syarat. Alhamdulillah saya tidak pernah melihat perempuan Aceh tidak pakai jilbab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah keluar kalau kalian anak-anak gadis, ya, tinggal di Aceh, keluar ke Jawa, keluar ke luar negeri, ke Malaysia, sekolah, tetap pakai dan tutup aurat. Banyak yang saya lihat keluar dari kampungnya hilang jilbabnya. Mati kami laki-laki. Tolong kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong cewek jaga akhlak. Biar setengah mati kami jaga mata, kalian gentayangan, hancur amal kami. Gak mungkin lah saya jalan begini terus. Kita miskin. Saya kalau pergi ngajar hancur amal saya. Sebelum saya keluar saya baca duha dulu, saya sholat duha dulu, saya zikir ngaji beberapa ayat. Baru 2-3 kilometer keluar dari rumah hancur amal saya. Sebelah kanan tidak ada. Sebelah kiri Pak, di depan kita lebih cantik lagi. Dilihat haram, tidak dilihat barang bagus. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil mariyah. Alhamdulillah. Ya, kata Nabi, jaga perempuan kalian. Bapak-bapak jaga anak gadis kalian. Alhamdulillah mereka pakai jilbab. Tapi yang banyak merusak anak kita sekarang pacaran. Dan yang lebih merusak kayak pacarannya dari handphone. Bapak belikan HP anak smartphone, itu lebih gampang mereka berzina. Zinanya dengan cara apa? Video call. Ibu-ibu tahu video call? Tahu. Loh, atau ibu juga suka video call sama selingkuhannya? Nah, video call ini yang rusak anak-anak kita. Mereka masuk di kamar. Nah, kata cowoknya, gampang pakai headsetmu supaya tidak didengar bapakmu. Ah, pakai ya. Sudah tidak tiap malam dia begitu, tiap malam video call seperti itu, nge-seks melalui video tiap malam. Akhirnya akhir pekan malam Ahad dia ketemu, maka dia berzina lagi. Demi Allah Bapak Ibu, biar Bapak lagi puasa Senin Kamis, tahajud tiap malam, berjamaah di masjid, tapi anaknya dia biarkan seperti itu. Bapak, ampusakum wa ahlikum. Ada orang tua dikabarkan oleh Nabi, diperiksa puasanya baik, periksa sholatnya sempurna, periksa sedekahnya cukup, hajinya mabrur. Kata Allah, malaikat, persilahkan orang tua itu masuk surga. Sudah ini Pak Haji. Begitu mau masuk dalam surga dipanggil.
Ada yang teriak dari dalam neraka, Tuhan, tahan itu Pak Haji, tahan itu, tahan. Kenapa? Itu bapak saya. Ada urusan apa? Saya dimasuk neraka gara-gara dia tidak peduli sama saya. Kalau saya masuk neraka, kenapa dia masuk surga? Tidakkah dia bertanggung jawab kepadamu ya Allah? Saya adalah tanggung jawabnya kepadamu ya Allah. Kenapa dia masuk surga? Akhirnya malaikat katakan, Pak Haji, tunggu dulu. Kemana buru-buru? Tunggu dulu, belum selesai. Siapa itu yang berteriak? Oh, anak musuhku ya Allah, kau masuk dalam neraka bersama anak. Maka ibu bapak yang punya anak gadis, yang perempuan, jaga mereka. Jaga anak gadis kita. Kalau dia mulai pacaran, lebih nikahkan. Kalau orang Bugis, saya tidak tahu di sini apa ada tradisi. Kalau di Bugis namanya kawis sorok. Artinya apa? Dinikahkan dulu. Sudah nikah yang penting halal, hidup di rumah masing-masing. Kan biasa kita tidak mau nikahkan anak kita karena merasa belum ada kerja. 19 tahun suami lakinya tidak ada kerja, ya sudah halalkan aja dulu. Nikahkan supaya kalau mereka jalan-jalan halal. Karena mereka belum punya kerja, ya sudah kau makan di rumahmu, saya makan di rumahku. Halal. Kau pergi kuliah, kau boleh aku cium-cium itu. Sudah, saya istri bos halal. Ini sekarang pacaran 3 tahun. Dengar ini cewek, berhenti kau pacaran. Motor aja 1 tahun sudah lunas di sisi. Kau dipacarin 4 tahun tidak nikahi. Berhenti kau. Demi Allah, kalian cewek yang paling rugi. Jangan percaya milik laki-laki yang lagi jatuh cinta. Semua bagus-bagus, tapi demi Allah niatnya busuk. Kalau dia sayang sama kalian, suruh lamar baik-baik. Bang, kalau kalian abang sudah sayang sama saya, lamar saya terima kau 24 jam halal. Jangan pacaran lalu cowoknya bilang betul kalau saya sama saya betul. Mana buktinya? Bukti buka kancing. Kau juga cowok, jangan kasih bodoh-bodoh anaknya orang. Beli rokok aja kau belum bisa. Masih laki-laki apa itu? Sumitro, suka minta rokok. Ayo, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jaga anak-anak gadis kita. Pak Haji kontrol anak-anak gadis. Ya. Yang kedua kata Nabi, jaga sholat kalian. Jaga sholat tuh. Perempuan paling banyak tidak sholat. Kapan? Ketika haid. 3 hari belum sholat, 5 hari belum sholat. Kata suaminya, Bu, kok belum sholat? Haid. Biasakan cuma 5 hari. Ini belum bersih, masih ada sedikit-sedikit. Dan suaminya, kok bohong ya? Apa bohong? Kasih lihat. Apa yang dikasih lihat? Kapan lagi dulu banyak gak sholat? Kalau ada pengantin, jilbab sakaratul maut, kuning, coklat, abu-abu, mukanya kayak dikira tembok. Ada sidonya yang dulu. Sekarang banyak perempuan palsu, hati-hati. Bulu mata panjang palsu, bibir merah palsu, pipi biru palsu, pantat labus. Ya, setelah itu pakai jilbab 3 lapis, 14 pentunnya, 7 jepitannya. Ada kayak pohon-pohon di belakang. Tiba waktu sholat suaminya, kau pergi sholat dah. Sudah mau hasap, kau belum sholat zuhur. Apa kata istrinya? Kau sadarlah bang. Saya sadar, saya suruh kau sholat. Kau udah lihat ini jilbabku 1 jam dipakai. Jadi sayang sama jilbabnya daripada sholatnya. Mudah-mudahan tidak ada perempuan aja seperti itu. Ya? Atau ada juga? Ada? Kapan laki-laki banyak yang sholat? Nah, biasanya kalau subuh ada sepak bola. Jam 2 mulai pertunjukan. Seri, perpanjangan waktu. Masih seri, adu penalti. Begitu adu penalti, azan subuh. Apa pilih mana? Pergi nonton, lewat sholat subuh. Nonton, lewat sholat subuh. Pergi sholat subuh, lewat gol. Hanya apa? Diambil saja dah, sholat depan televisi.
sholat. Bapak Ibu tidak ada kejayaan bagi mereka yang tidak sholat. Ustaz, kenapa hidupku susah? Saya dagang bangkrut, saya nelayan tenggelam perahu saya bawa motor Gojek dicuri lagi motor saya, rumah tangga bertengkar selama malam, tiap hari saya bertengkar Ustaz. Rumah cuma kontrak, kok bisa begini hidup saya Ustaz? Salah satu sebabnya Bapak tidak sholat. Kalau ada masalah rumah tangga tidak usah cari pendidikan. Bapak bisnis selalu susah, tidak usah cari pendidikan. Lebih baik periksa sholat. Coba yakin Pak, Bapak banyak masalah pasti gara-gara Bapak sendiri tidak sholat. Dan celakanya orang tidak sholat, kalau dia miskin, susah hidupnya, ngontrak, tidak sholat, bukan cuma dia yang gitu, sampai anak-anaknya pun susah hidup. Coba lihat mereka yang baik sholatnya, selalu jamaah di masjid, insya Allah Allah berikan ketenangan hidup. Kita lihat mereka tidak kaya, tapi cukup dalam kehidupannya. Banyak orang banyak duitnya tapi tidak sholat, tapi kreditnya lebih banyak daripada hartanya. Banyak orang banyak duit tapi tidak sholat, betul banyak duitnya tapi anaknya kurang ajar. Istrinya selingkuh, suaminya membalas. Banyak duitnya tapi tidak ada yang bisa dimakan. Banyak kan orang kita lihat itu duitnya miliaran, dilarang makan nasi. Apa enaknya duit 2 miliar dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan tahu, dilarang makan daging, dilarang makan ikan. Apa yang bisa dimakan? Ubi jalan. Duitnya 2 miliar cuma ubi jalan bisa dimakan. Apa enaknya? Nah itu kalau Bapak Ibu tidak sholat, maka pelihara sholat. Saya sudah sholat Ustaz, betul Bapak sholat tapi main-main. Kenapa main-main? Allah. Kamu kan sholat sudah. Allah, Akbar kayak gitu pagi. Hari ini pagi. Allah. Jangan Bapak Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri kan? Ibu-ibu sholat cari duit, bukannya ingat Allah, ingat duit. Allah. Alhamdulillah kok. Tadi duit saya 100 ribu, beli pulsa 50 ribu, beli bensin 20 ribu, mana yang 30 ribu? Allah, di mana sih simpannya? Sampai rakaat kedua belum dia dapat, rakaat ketiga masih dicari, rakaat keempat Assalamualaikum, oh di bawah saat di sisi. Ya, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. Demi Allah, tidak ada kebahagiaan dan kemuliaan bagi mereka yang tidak sholat. Di akhirat kelak, ketika seluruh pengantar sudah kembali, pengantar dari alam dari kubur kita sudah kembali, maka datanglah malaikat menyodorkan 5 pertanyaan. Kalau Bapak Ibu baik sholat tidak usah cemas. Begitu masuk kubur, malaikat menanya, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Bapak Ibu tidak usah cemas. Siapa Tuhanmu? Bapak Ibu bukan Bapak yang jawab. Begitu malaikat bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Marabuka. Sholat kita berkata, "Ada saat kau mundur. Waktu kau hidup kau rajin pelihara sholatku, sekarang saya jaga kamu." Sholat kita akan menjawab, "Allahu Akbar." Diulang sama malaikat, "Maka bukan siapa Tuhanmu?" Sholat menjawab, "Allahu Akbar." Ungkar, hebat betul ini orang. Ditanya lagi, "Mana nabiuka, siapa nabimu?" Sholat kita menjawab lagi, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Malaikat mungkar giling kepala. Hebat ini, bangsa Aceh. Akhirnya muka kata kir. Kau maju. Nanti kalian tanya, dia bilang muka serahkan, kau mundur, apalagi saya cuma pendamping. Mungkar nakir tidak melanjutkan pertanyaan 345. Dia naik melapor ke Rasulullah, "Ya Allah, ada hambamu mati." Saya tanya, "Mana bukan?" Dia jawab, "Allahu Akbar." Allah menjawab, bukan dia yang jawab, tapi malaikat, tapi sholatnya yang jawab. Karena dia baik sholatnya, maka tidurkan dia menunggu hari kiamat seperti tidurnya pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru Pak? Nyaman kan? Waktu pengantin baru apa kita bilang, ini kenapa lama? Cepat betul pagi. Itu kalau baik sholatnya. Tapi kalau tidak beres sholatnya,
hari Jumat saja sholatnya. Bukan hanya hari Jumat, itu pun Jumatnya paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hati khotbah dia tidur, pulang ambil sendalnya orang. Datanglah malaikat tanya, "Mana muka siapa Tuhanmu?" Langsung kaget. Tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat pun dia depan. Tanya lagi sana, "Mana muka siapa Tuhanmu?" Kaget langsung dia, "Tuhan yang Maha Esa." Langsung paham, kasih berbahaya. Ini bangsa Indonesia yang beres Pancasilanya tapi tidak beres sholatnya. Karena yang tidak beres sholatnya, tidurkan dia seperti tersiksanya tidur orang sakit gigi. Demi Allah, maulid ini tidak ada gunanya kalau bapak pulang tidak sholat. Demi Allah, apa susahnya sholat? Tolong anak muda, apa alasan untuk tidak sholat? Kau bilang enggak? Apa? Ustaz, saya tidak tahu bacaan sholat. Sejak kecil sampai sekarang saya tidak pernah menghafal bacaan sholat. Wala tayasu li rabbillah. Dan kau putus asa kata Allah. Kalau kau tidak tahu hafal sholat, datang berjamaah di masjid. Asas salat jamaah. Kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Bapak diam saja seluruh bacaan imam yang wakili. Selesai. Bapak amin saja baca. Amin. Yang lain. Rakaat kedua. Amin. Sudah sah, anda tahu saya suruh sini. Apa lagi? Ayo, Ustaz, saya sakit Ustaz. Bapak saya silakan sakit. Saya tidak bisa berdiri, duduk. Nah, coba lihat, sholat dulu. Anggaplah saya lagi duduk. Allah, ruku, Allah Akbar. Kepala digoyangkan. Allah. Itu kalau ruku. Kalau sujud, bukan cuma kepala goyang, badan itu ditundukkan. Allah. Selesai. Saya tidak bisa duduk Ustaz, baring. Silakan, anggaplah saya lagi baring. Allahu Akbar. Nah, kepala sudah tidak bergerak, tinggal tangan. Sholat baring lagi. Saya pun tidak bisa seperti itu Ustaz. Sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat dipakai isyarat? Tinggal lagi matanya yang digerak-gerakkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sholat pakai isyarat. Tidak bisa juga Ustaz. Sholat dalam hati. Mana disebut sholat dalam hati? Mulai takbir sampai salam, seluruh bacaan sholat dibaca dalam hati. Lagi ruku, bayangkan lagi ruku, pejamkan mata, bayangkan ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Bayangkan lagi tahiyat, baca tahiyat. Sholat dalam hati. Tidak bisa sholat dalam hati Ustaz? Gampang, ambil kain putih, bungkus, bawa di bubur. Apa lagi? Apa lagi alasan? Tidak ada. Saya sariawan Ustaz. Ya sudah, aku sholat sariawan. Allah tahu ibu lagi sakit gigi. Ustaz, saya nelayan Ustaz. Saya di tengah laut Ustaz. Hah? Baju saya kotor. Bapak, Allah tahu Bapak lagi di tengah laut. Tidak mungkin pulang lagi dari baju. Pakai baju yang kita pakai. Saya tidak tahu kiblat Ustaz. Cari matahari. Di sana matahari ke mana? Ada ke sana. Sudah. Tiba-tiba lagi sholat di perahu, goyang perahu. Terus aku goyang juga. Apa lagi? Gak ada alasan. Boleh tidak sholat. Satu, belum mandi. Ibu belum pernah haid, boleh tidak sholat. Bapak-bapak belum pernah mimpi basah, boleh. Adik-adik yang suka, aku sudah balik. Ada yang tanya saya, Ustaz, bagaimana hukumnya mimpi basah di siang hari anak muda? Sah tidak puasanya? Sah. Ya, dengan catatan begitu kalian bangun langsung pergi mandi. Ya, kalau mimpi basah siang hari, kalau mimpi, kalau kreatif sendiri batal. Makanya kau menikah cepat. Ini apa saudara-saudara sekalian? Nah, jaga sholat kalian. Yang ketiga, kata Nabi, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Begitu cintanya Nabi kepada kita. Akhir hidup beliau tidak sebut Khadijah istri beliau, tidak. Beliau tidak sebut Fatimah anak beliau, tidak. Beliau tidak sebut cucu beliau Hasan Hussein. Siapa yang disebut Nabi? Ummati, ummati, umatku, karena cinta. Sekarang bagaimana kita kalau kita cinta kepada Nabi? Maka pertama
begitu cinta kepada Nabi, satu, amalkan sunnah-sunnah. Sunnah apa yang paling dianjurkan oleh Nabi? Sholat berjamaah. Alhamdulillah di Banda Aceh ini, di mana-mana saya lihat masjid ramai kalau subuh, luar biasa, penuh masjid Pak kalau jamaah. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Dalam masjid orang tua yang sudah buka sakatin mau lomba nah itu orang tua ya kalau subuh-subuh. Tidak ada semua subuh di baunya angin, baunya kawak. Tidak ada anak muda dalam masjid. Datanglah sholat jamaah. Kenapa orang malas sholat jamaah di masjid? Katakan satu, karena dia tidak tahu pahala. Tahu pahala berjamaah. Adik-adik, kalau hari ke masjid itu ada menara. Ke masjid, duduk dulu, lalu ke masjid, kata Nabi, melangkah kaki kanan, satu pahala. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecil. Jadi kalau rumah 300 meter ke masjid, PP 600 meter. Berapa langkah kaki, berapa pahala, berapa dosa itu. Apalagi kalau bapak jarang begini. Ini lama sampai ini banyak kan pahalanya. Ustaz, bagaimana kalau di mobil? Alhamdulillah. Apalagi pahala orang datang berjamaah ke masjid. Seluruh materi yang kita lewati, pagar, tembok, dinding, aspal akan jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya. Tanggal 9 Februari dia datang berjamaah sholat. Itulah sebabnya Nabi menganjurkan ketika ke masjid lain jalannya, ketika pulang lain juga jalannya. Dan yang ketiga keutamaan berjamaah. Kalau hujan, basah baju atau gerimis, basah bajunya, baju yang basah itu akan melindungi kita dari sentuhan api neraka. Dan juga salah paham, mentah-mentah sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras baru dia lewat. Oh, ini bening-bening. Apa lagi? Keutamaan berjamaah, ini yang paling sering kita dengar. Lipat 27 kali. Artinya apa? Satu kali sholat jamaah di masjid, 27 kali sholat di rumah bersama pahalanya. Apalagi sholat berjamaah di masjid keutamaannya. Di masjid ada disebut doa bersama. Barangkali kita mau berdoa tapi tidak tahu caranya. Barangkali kita mau berdoa tapi banyak dosa. Tapi di masjid yang dipimpin doa, alim ulama, soleh, ada anak yatim piatu, fakir miskin teraniaya, imamnya mimpin doa, anak-anak yatim hendaknya mengucapkan alim, maka semua doa dalam masjid dikabulkan Allah. Ayo datang berjamaah di masjid. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid, insya Allah lebih khusyuk. Beda kalau di rumah banyak gangguan. Kita lagi sholat, anak putar lagu. Kita lagi sholat, tiba-tiba kucing lewat dan ikan tidak ditutup. Pasti stres. Hadis sudah. Terpaksa dia baca. Sudah binas. Malikin nas. Ilahin nas. Kan sholat musuh kucing. Nah berikutnya, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau wakil bupati umumkan di sini, siapa yang datang berjamaah di masjid, maka diberikan pulsa 200.000, beras 50 kilo. Saya yakin sholat subuh jam 4, setengah 3 sudah penuh masjid. Kenapa dia lihat pahalanya? Maka saudara-saudaraku datang berjamaah di masjid. Banyak kemudian yang kita dapat. Penyebab yang ketiga orang malas ke masjid, jadi masjid tidak bagus. Saya tidak tahu kalau di Banda Aceh. Sekarang banyak masjid senang. Saldo kas 100 juta. Bangga panitianya kalau saldo kasnya 100 juta. Salah. Jangan simpan duitnya orang. Kalau simpan uangnya orang di masjid, maka demi Allah kalian bertanggung jawab kenapa amalnya orang tidak jalan. Yang 100 juta jadikan keran air, jadikan AC, jadikan kipas, jadikan makanan pagi, kau buka bersama ketika Senin dan Kamis. Jangan simpan di saldo, ketika saldo disimpan, maka jalan amalnya orang terhambat. Namanya amal jariah kalau dia jadi tegel, amal jariah kalau dia menjadi dinding, amal jariah kalau dia menjadi lampu. Tapi kalau dia hanya di saldo, tidak ada amal yang dapat. Bukan kalian yang bertanggung jawab yang pegang duit masjid, hati-hati.
Ini sandal 100 juta, kita mau kencing nggak airnya? Masih baik kalau kencing Pak, masih bisa kita kasih. Selesai. Masih bisa kita pakai kipas angin. Mudah-mudahan ya kasih ibu-ibu. Ini kalau kalian pergi jalan, tidak ada air, ambil daun 3 lembar. Hah? Daun 3 lembar. Gimana caranya? Nah, begini ya kasih lihat ibu. Ini cara bersihkannya. Gosok ke bawah, 1. Ambil lagi daun kedua, gosok ke atas. Ambil lagi daun ketiga, gosok ke bawah. Jangan begini bos. Tapi hati-hati. Sebelum kau pakai itu daun, periksa baik-baik. Siapa tahu ada ulat gatal. Siapa tahu itu ini selek lagi. Ya. Kalau kencing masjid Pak masih aman kalau ada dapat air. Tapi kalau yang kuning, saya pernah buru-buru pergi ceramah. Saya bilang sama sopir kasih singgah saya dulu. Tinggal saya. Selesai. Dari bagi tidak ada. Oh tidak sudah. Siapa yang tanggung dosanya? Urus masjid. Ya, yang kedua, orang malas ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bikin di kampung saya, nyaman, betul-betul kecil, ber-AC, depannya ada kolam, ada ikannya banyak, sampai 10.000. Nyaman. Imamnya penghafal Quran, yang bersihkan kita gaji layaknya pegawai negeri. Orang perlu datang ke masjid. Kenapa? Mereka nyaman. Sound systemnya baik, penceramahnya profesional. Orang datang ke masjid, kenapa merasa nyaman di masjid? Ini tidak, karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, tai cicak didapat. Ada pula pasir, baunya tidak jelas. Lebih bau daripada bau ketek. Nah, sound systemnya story. Begitu kata Allah, kamu perbaiki. Sudah takut berpasir, tahanlah sampai selesai sholat. Penceramahnya mulai salam pertama sampai terakhir neraka yang cerita. Kalian dibakar, dibanting, ditusuk pantatmu, dibuat di lidahmu, ditusuk 2 matamu. Apalagi anak muda, terus bersih takut. Apalagi imam yang membalik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan salatmu. Ini jadi imam mulai takbir sudah mulai lama. Pertimbangan kami selesai. Kata Nabi kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan salatmu. Kenapa? Karena di belakang macam-macam. Ada anak muda yang tidak bisa tahan lama-lama. Ada ibu-ibu barangkali yang sekali kentut. Ada bapak-bapak yang rematik. Bayangkan kalau bapak-bapak rematik di depan dia baca dan panjang-panjang kau siksa orang tua. Barangkali ada satu titik pakai sepatu baru, dia lupa simpan baik-baik. Ini sudah sepatu saya. Ini apa betul ini? Ini sudah sepatu. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Supaya orang bisa khusyuk. Coba kalau imam membaca Qul huwallah, anak-anak bunyi, kenapa dia hafal? Dia sambil lari. Tapi begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 111, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, belum selesai. Terpaksa baca pengumuman masjid ini. Keadaan keuangan masjid yang dilarang, memasukkan bayar listrik. Sudah dibaca satu teks, belum selesai imam, dibaca lagi kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia, Salam Kota Bumi. Belum selesai juga imam, dibaca lagi Tengku Rapli, calon DPR RI nomor 5. Semua dibaca. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Maka imam itu hati-hati, milihnya tidak boleh sembarang. 2020
di kota di provinsi Banda Aceh ini, saya dengar ada beberapa kabupaten yang akan pilkada. Hati-hati milih imam. Jangan milih imam karena kalian disogok. Jangan milih imam karena kalian satu partai. Jangan milih imam karena keluargamu. Jangan milih imam karena sekampungmu. Tapi pilih imam yang betul-betul mencintai rakyatnya dan hanya takut kepada Allah. Banda Aceh, rakyatnya yang menentukan bisa maju. Kalau selalu masih senang disogok pilih pemimpin, maka terpilih pemimpin yang bukan untuk mensenjatakan rakyat, tapi pada akhirnya pemimpin itu masuk KPK, penjara karena korupsi. Tapi hati-hati dulu. Ya lihat, kalau imam salah jamaah. Saya punya pengalaman. Waktu saya kecil di kampung, SMP, sujud ketika. Apa lama waktu ini belum sujud? Sudah hampir 2 menit belum selesai. Ada kawan saya datang diangkat kepalanya. Langsung teriak, "Wih, bilang imam!" Ternyata imam keluar dari pintu depan. Sama tidak muncul. Selesai bubar sholat. Begitu selesai sholat ditanya, "Oh imam, kenapa kau tinggal kasar?" Dia bilang, "Saya kentut nak." Lain kali kalau kentut, kasih bangun dulu, tidak supaya dilihat kau keluar. Apa katanya? Saya sengaja malu saya melihat. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Begitu juga makmum dari masyarakat, jangan gampang terhasut. Pelihara kerukunan dari makmum. Coba lihat, kalau kita berjamaah, mau sukunya apa, bahasanya apa, satu bahasa ketika kita sholat. Mau datang dari mana, satu arahnya. Arah kemana? Kiblat. Orang masjid tidak bisa yang dari kanan menghadap ke kanan, yang dari kiri pintu masjid menghadap ke kiri, yang dari belakang masjid menghadap ke kiri. Akhirnya apa? Ketika duduk katakan Allah. Tapi kalau dalam masjid semua arah sama. Dari pintu kanan arah kiblat, dari pintu kiri arah kiblat, dari pintu belakang arah kiblat. Begitu juga bahasa kita ketika sholat. Menjadi jamaah tidak boleh sembarang baca. Harus sama ikut pemerintah, taat kepada pemerintah kita. Coba lihat imam. Bayangkan bagaimana kacaunya salat jamaah kalau masing-masing jamaah di belakang imam pakai bahasa masing-masing. Menjadi imam orang marah. Allahu Akbar. Makmum datang orang Bugis. Ungalahu ta'ala malumpuh. Orang pada dia ngaku Allah nahudara. Satu orang Kalimantan Banjarmasin, Allah balad. Terakhir anak Betawi dari Jakarta pakai bahasa Dalam, Allah gede banget gitu loh. Begitu juga ketika sholat tidak boleh mengganggu orang yang ada di samping kita. Banyak juga sholat dari makmum, kayak dia saja pengusul kasih dia. Kayak dia yang paling aneh, boleh takdir dia ganggu kita, kayak dia begini telinga kita. Allah, santai mas bro, santai. Ada lagi tuh kakinya kita kasih pindah lagi. Kasih pindah lagi. Kasih pindah. Saya sholat, kenapa pindah kaki? Bukan saya. Kenapa ini kakiku kayak saya kasih pindah. Ini supaya saat rapat Ustaz. Kalau saat rapat bukan kaki kasih rapat. Tapi apa? Bahu dan siku. Ini bisa siku mana orang sholat ini. Tapi kaki bisa jadi sekaki merapat. Sapu itu renggang. Ini artinya dari makmum, dari masyarakat jangan terprovokasi. Apalagi sekarang musim hoax, banyak orang menyebarkan fitnah. Hati-hati, dekat pilkada biasanya banyak orang menyebarkan berita-berita kebencian, hoax. Orang jadi bupati, orang jadi wali kota, kalian menyebar hoax masuk penjara dan tidak mungkin diadakan musuh ketika kau sudah dalam penjara. Itu bapak saudara-saudara sekalian. Karena waktu yang sangat terbatas dan saya pun kurang sehat badan. Ini saya closing. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya salut kali ini tidak ada orang datang yang mendengar ceramah saya. Dan saya orang Bugis. Ternyata orang Aceh senang juga. Tapi ternyata saya beritahu sama panitia, tahun lalu saja Ustaz subuh masih ramai jamaah di sini. Alhamdulillah. Hati-hati di jalan. Jangan tinggal bersama bukan mobil.
karena setan akan menggodamu sepanjang jalan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Lalu kalau masih mendengar ceramah saya, silakan nonton Tabiat Badan Indonesia Begituan setiap hari Sabtu Ahad pukul 12.30 sampai selesai. Atau ambil HP, buka aplikasi YouTube, tulis nama saya Dasat Latif, keluarlah ceramah saya ribuan itu. Sudah itu jangan lupa kasih tanda ini. Sudah. Jangan kasih begini ya, kasih begini dicari komunitas pencabut. Ceramah mau kasih begini. Memang ini dan dandut. Ya. Nah itu Bapak saudara-saudara sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam masrur. Billahi bismillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sebelum kita tinggalkan doa dulu ya. Ayo kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah. Rasulullah Muhammad SAW kesehat dan ketamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat muqaddim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat muqaddim. Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.